Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsiran katsira. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Seperti yang diingatkan sebelum ini, kita sudah berada di awal bulan Februari ya. 2 Februari, Januari sudah berlalu, Februari sudah masuk. Orang beriman selalu berpikir, memikirkan antara lain untung dan rugi. Kalau untung dan rugi tidak difikirkan, orang itu mungkin akan jatuh ke lembah kerugian. Seperti yang diingatkan dalam surat Al-Asr yang dibaca imam tadi ya. Ayo kita baca dulu surat Al-Asr, mudah-mudahan sebanyak sedikit melekat di hati ya. Kalau Quran tak singgah di hati, berarti hati itu perlu dirawat dengan baik supaya Quran menjadi obat di hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. 3 ayat pendek. Kata ulama, kalau kita perhatikan 3 ayat pendek ini, belajar dan belajar, cukuplah modal dia untuk selamat hidup. 3 ayat pendek. Sebelum ini kita semak surah At-Takatsur. Kedudukan surah Al-Asr ini sesudah surah At-Takatsur. Kemarin kita bincangkan surah At-Takatsur ya. Surah At-Takatsur halaman 600, surah Al-Asr halaman 601. Surah At-Takatsur diakhiri dengan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kamu, tentang nikmat ya. Lalu menyusul surah Wal 'Asri. Artinya apa? Nikmat nomor 1 Al-Asr. Nikmat nomor 1 Al-Asr karena bersambung ceritanya Pak. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Nikmat nomor 1 Wal 'Asri. Masa. Islam melihat masa lebih mahal daripada emas dan perak, dari uang ringgit. Ada orang mengatakan the time is money. Kalau Islam lebih dari itu. Islam melihat masa lebih mahal daripada emas dan perak, lebih mahal daripada uang. Jadi dalam surat Al-Asr ini secara tidak langsung manusia 2 kategori. Kita ada sebut di dalam Quran selalu ada pengkategorian manusia. Dalam surah Takatsur manusia 2 kelompok. Kelompok yang lalai, kelompok yang tak lalai. Dalam surat Al-Asr manusia 2 kelompok. Orang yang rugi dan orang yang tidak rugi. Kalau tak rugi itu untunglah. Sifat-sifat orang untung yang beruntung disebut di sini. Apa sifatnya? Alladzina amanu
wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini sifat orang yang untung. Tapi perkataan untung tidak disebut. Yang disebut rugi saja. Untungnya tidak disebut. Kenapa? Berarti kalau sifat-sifat orang beruntung sudah disebut, orang yang beruntung tersebut disebut secara tersirat. Ini orang rugi katanya. Yang tak rugi ini, yang tak rugi itu untung. Saya teringat kisah seorang pendakwah dari negara jiran ya. Dia berdakwah, dakwahnya didengar seluruh dunia, terutama alam Melayu. Penceramah yang terkenal di alam Melayu masih hidup, masih aktif. Dia cakap dia pergi berdakwah ke satu daerah, satu bandar di Malaysia. Selesai berdakwah kuliah subuh yang dihadiri oleh ribuan orang. Jadi dalam perjalanan balik, dah selesai acara, dia terlihat seorang jemaah warga emas. Ini cantik ceritanya. Ditanya, Pak Cik dah berapa umur? Dah 60 lebih umurnya. Pak Cik rajin datang mendengar kuliah subuh ya? Iyalah katanya, saya pikir sudahlah, saya kira tidak termasuk orang kaya di dunia, miskin di dunia, takkan nanti di akhirat miskin katanya. Saya ingin jadi orang kaya di akhirat. Subhanallah. Kita dah selalu sebut ya, orang yang datang di pagi hari mendengarkan tazkirah di rumah Allah, nilainya seperti naik haji. Kaya tuh. Satu pagi dapat satu haji karena dengan tazkirah. Sementara orang yang berduit, yang tidak mau datang ke masjid, hajinya kalau dia pergi ke Mekah saja. Orang yang datang di pagi hari ke rumah Allah, mendengar tazkirah atau menyampaikan tazkirah, datang dengan ilmu, hadir dengan ilmu, dapat nilai seperti satu haji yang sempurna. Subhanallah. Datang dia ke masjid, sempat dia sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, nilai sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Macam mana kalau dia ada duit tapi dia tak sembahyang sunat, dia tak ke masjid? Subhanallah. Orang yang datang ke masjid berilmu, datang dengan ilmu, subhanallah, nilai solat fardunya mungkin 100 kali nilai kekayaan dunia ini. Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali, mazhab Syafi'iyah, orang yang datang ke masjid, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, boleh disemak ya. Banyak berjual di kedai. Kalau tidak ada di rumah Ihya Ulumuddin terjemahan, rumah itu tidak lengkap tuh. Mesti ada di rumah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Nanti akan ditanya penghuni rumah, ketua keluarga, ada kitab Ihya Ulumuddin di rumah? Ada, alhamdulillah. Dibaca, disemak, dibincang. Tapi kalau kelengkapan elektronik lengkap di rumahnya, buku tak ada, itu akan ditanya nanti, kenapa tak ada buku agama di rumah? Kenapa alat elektronik semuanya ada, buku tak ada? Akan ditanya nanti. Jadi si pakcik tadi dia cakap sama yang bertanya, pakcik datang kuliah subuh ya? Iyalah, pakcik ingin jadi orang kaya akhirat. Orang yang datang salat berjemaah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau dia terlambat sedikit, tak sempat takbir bersama imam, sepatutnya bila imam takbir Allahu Akbar, kita kan Allahu Akbar. Jangan tunggu. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham. Imam dah baca bismillah, dia belum takbir lagi. Dia ada di saf, tapi dia tak takbir lagi. Imam dah baca bismillahirrahmanirrahim, dia barukan bertakbir. Kata Imam Ghazali, orang yang terlambat takbir sama imam, imam sudah baca Fatihah, kerugian yang dialaminya tidak dapat di-cover dengan semua kekayaan dunia ini. Jadi orang yang datang sembahyang subuh itu kaya. Yang tak datang sembahyang subuh itu miskin, rugi. Ini masuk suratul Asr.
Demi masa manusia itu terpuruk dalam kerugian. Kenapa? Tidak menerapkan imannya. Illal ladzina amanu, kecuali yang menerapkan imannya. Iman itu karena diterapkan, bukan sebut saja. Subhanallah. Tengok ayat yang menyatakan orang yang menerapkan imannya ya. Tengok dalam suratul At-Taubah. Selama ini sudah dibincang juga selalu. Barangkali sudah puluhan kali disebut di masjid ini ayat ini. Mudah-mudahan lekat ya. Kalau tak lekat, menangislah. Kenapa ayat kalamullah tidak lekat di hati? Tengok halaman 189 ayat 18 surah Taubah. Orang yang melekat iman di hatinya, dia akan datang ke masjid. Datang ke masjid ini membuktikan iman itu diterapkan. Dibaca sama-sama ya ayat 18 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Dan selalu disebut bila baca ayat Quran support dengan doa. Tanda orang itu faham Quran yang dibacanya. Bila baca Quran support dengan doa, minta kepada Allah. Ayat ini menyatakan yang datang ke masjid itu orang yang menerapkan imannya. Iman itu perlu diterapkan. Maka dalam suratul Asr dikatakan wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi serugi-ruginya. Illal ladzina amanu, kecuali yang menerapkan imannya. Apa buktinya iman diterapkan? Wa amilus salihat, dia beramal saleh. Lagi apa? Wa tawasau bil haq, dia memperkatakan yang benar. Tahu dia yang benar itu benar, disebut selalu, bukan didiamkan. Cakap terhadap keluarga, cakap terhadap sahabat, cakap terhadap masyarakat. Wa tawasau bil haq, memperkatakan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, mendidik orang untuk sentiasa bersifat sabar. Itu kata Pak Cik tadi, saya datang sembahyang subuh, saya datang mendengar ceramah subuh, saya ingin menjadi orang kaya akhirat. Biarlah miskin di dunia. Kalau duit banyak sangat di dunia ini, nanti banyak query-nya katanya di akhirat, banyak pertanyaannya, susah mau dijawab nanti. Berapa besar rumahnya akan dijawab nanti, berapa biliknya akan dijawab nanti, berapa modal membuat rumah akan dijawab nanti, apa kerja orang itu di rumah itu akan dijawab nanti, berapa kereta di rumahnya akan dijawab nanti. Adakah kereta itu dibawa ke rumah Allah, akan ditanya nanti. Itu yang disebut kemarin dalam surah At-Takasur, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Orang itu akan ditanya tentang nikmat Allah yang dia terima, duitnya akan ditanya, rumah akan ditanya, mobilnya akan ditanya, kelengkapan rumahnya akan ditanya, apa yang ada di rumah itu. Suami akan ditanya tentang istrinya, ada istri? Ada. Ada diajak ke jalan ketaatan? Ada, alhamdulillah. Istri akan ditanya tentang suami, mak bapak akan ditanya tentang anak-anaknya, anak-anak akan ditanya tentang mak bapaknya. Kemana dibawa anakmu? Akan ditanya nanti. Kemana dibawa anak? Akan ditanya nanti. Macam mana mendidik anak? Subhanallah. Jadi Pak Cik tadi cakap apa? Saya sudahlah miskin di dunia, takkan miskin juga di akhirat, katanya. Cantik jawaban Pak Cik itu. Jadi cerita pendakwah berkomunikasi dengan jemaah tadi disampaikannya dalam ceramahnya. Ceramahnya didengar oleh seluruh dunia. Pasti yang tak datang ke masjid rugi. Pasti yang datang ke masjid dengan ilmu, datang dengan ilmu ya, untung. Kalau datang tidak dengan ilmu, belum tentu untung. Apa tanda orang datang tidak dengan ilmu? Dia datang ke masjid, nanti balik rumah
dia tidak follow up message kedatangannya ke masjid. Sepatutnya di follow up ya. Bila kita datang ke masjid balik rumah, bukalah Quran juga. Buatlah benda-benda yang Allah suka. Jangan buat benda-benda yang Allah murka. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa rata-rata manusia ini merugi. Di sini jumlah orang yang merugi itu kalau dilihat pada ayat nih, orang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, mengkaji bahasa Arab, peratus yang merugi itu lebih 90%. Kalau mengaji ya, mengaji betul-betul kata ulama, kamu karena belajar suratul Asr biar selamat hidup katanya. Orang mengaji betul-betul tahu dia bahasa Arab, belajar dia. Ayat ini menyatakan peratus yang merugi itu lebih 90%. Yang selamat sedikit, yang untung sedikit. Itulah maksud suratul Asr ini. Innal insana lafi khusr. Rata-rata manusia itu rugi. Mana ada orang mau kerugian ya? Orang mau mencari keuntungan. Ini seperti kita cakap tadi, Januari sudah berlalu, sekarang masuk Februari. Apa yang kita raih dalam bulan Januari? Dalam bulan Februari ini apa yang mau kita nak buat? Ada buat perancangan kah? Alhamdulillah bulan Januari saya tak absen sembahyang subuh berjamaah. Takbir sama imam. Saya sempat sembahyang sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Alhamdulillah. Saya selalu hadir diri dalam tazkirah subuh. Tazkirah subuh ini tidak sama dengan tazkirah maghrib ya. Tidak sama dengan tazkirah maghrib. Lain. Itulah ya, wal asri, demi masa rata-rata manusia itu rugi kecuali yang menerapkan imannya, illal ladzina amanu, kecuali yang mengamalkan imannya, melaksanakan imannya. Apa itu? Wa amilus salihat, mereka itu beramal saleh dia. Tuntutan nomor 1 hidup ini amal saleh. Orang yang hidupnya tidak beramal saleh, bila nak mati minta sambung nyawanya. Tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun, sudah selalu disebut ya, orang yang tak ke masjid, bila dia mau dicabut rohnya, ya Allah, jangan dulu cabut rohku ya Allah, cabutlah rohku di hari yang aku pergi ke masjid ya Allah. Orang yang tak pegang Quran, bila dia meninggal, ya Allah jangan dulu cabut rohku ya Allah, biarlah dicabut rohku waktu aku pegang Quran ya Allah. Cabutlah rohku waktu aku membaca Quran 1 juz 1 hari ya Allah. Ya Allah cabutlah rohku waktu aku pegang Quran sejam sehari. Tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun ya. Sudah jelas keterangannya di sini, halaman 348. Halaman 348 ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada namanya surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman. Orang beriman kena tahu isi surah ini. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Orang beriman kena tahu isi surahnya. Kalau tak tahu semua, pilihlah 5 ayat, 10 ayat isi surah Mu'minun. Termasuk surah yang di awal. Termasuk ayat 99 dan 100. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun, cerita orang munafik. Islam di lidah saja, hatinya tak Islam. Amalannya bercanggah dengan Islam, munafik namanya. Ada surahnya dalam Quran, surah Munafiqun. Ini surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 menceritakan orang yang cuai semasa hidup, bila nak mati minta sambung nyawa. Dan sudah ada jawabannya di sini. Apa hasilnya? Bila dia minta sambung nyawa sudah dijawab di sini. Apa jawabannya sudah ada di sini. Boleh dibaca ya ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Support dengan doa ya. Dah cakap tadi bila baca Quran support dengan doa, minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita ni, supaya Allah jaga. Jangan diam saja. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kena belajar lagi. Belajar baca Quran satu hal, belajar bertajwid satu hal, belajar support ayat Quran dengan doa satu hal lagi. Begitu amalan Rasulullah, begitu amalan para sahabat, begitu amalan para salihin. Ayat 99, bila maut sudah sampai, hatta iza jaa ahadahumul maut, bila maut sudah sampai, orang tu tahu dia akan meninggal, qala rabbirji'un, dia minta kepada Allah, ya Allah jangan dicabut rohku dulu ya Allah. Aku tadi pagi tak ke masjid, aku seminggu tak ke masjid, aku sebulan tak ke masjid, berapa bulan aku tak ke masjid ya Allah. Berapa bulan tanganku tak pegang Quran, jangan dulu ya Allah cabut rohku. Aku belum membimbing anak istri lagi. Dia tak bimbing anak istrinya, bila dia meninggal, ya Allah jangan dulu, aku ingin menyampaikan pesan wasiat, beramal saleh, membaca Quran, salat berjamaah, cinta masjid kepada anak istriku, supaya bila aku meninggal nanti aku tak bermasalah ya Allah. Irji'un, jangan dulu cabut ruhku ya Allah, sambung dulu nyawaku 2-3 hari nak bertazkirah dengan keluarganya. Kalau kemarin kita bicarakan tentang infak, sedekah ya, nak transfer duit ya Allah, nak sedekah ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh dulu ya Allah, nak ke masjid dulu, nak baca Quran dulu, nak bertaubat dulu, nak beristighfar, nak minta maaf sama saudara, sama adik beradik, sama jiran tetangga, sama ahli keluarga. Belum sempat meminta maaf, dia meninggal membawa dosa. Hasad dengki masih ada, permusuhan masih ada. Jangan dulu ya Allah, biarlah aku meninggal dengan hati yang bersih ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku meraih amal saleh yang selama ini aku tak buat lagi Allah, tak pergi lagi ke masjid selama ini Allah. Itu kita katakan dalam doa. Bagus kalau kita berdoa, ya Allah cabutlah ruku nanti tiba saatnya pada hari yang aku pergi ke masjid ya Allah. Ya Allah cabut rohku nanti pada hari yang aku baca Quran 1 juz hari itu ya Allah, 1 hari. Karena minta seperti itu, kalau tidak nanti menyesal. La'alli a'malu salihan fima tarakt, kasihlah aku peluang sambung nyawa agar aku meraih amal saleh yang selama ini tak dibuat lagi ya Allah. Itu doanya. Itu maka dalam suratul Asr tadi, wa amilus salihat, tujuan hidup ini beramal saleh. Orang yang tidak beramal saleh waktu hidupnya, bila nak mati menyesal, minta sambung nyawa. Karena tujuan asas dalam hidup ini beramal saleh. Tujuan belajar di sekolah amal saleh, tujuan mengajar beramal saleh. Kadang-kadang anak-anak di universiti dia tidak tahu kenapa belajar lagi. Tidak tahu dia kenapa dia belajar. Tujuan belajar supaya menjadi insan yang saleh. Guru mengajar muridnya, mengajar mahasiswanya supaya mencetak, melahirkan generasi yang saleh, pemimpin yang saleh, rakyat yang saleh. Kalau tak saleh, pemimpin dengan rakyat nanti bergaduh nanti di akhirat. Ada ayat lain nanti menceritakan tujuan hidup agar menjadi orang yang saleh, rakyat yang saleh, pemimpin yang saleh, umat yang salehah, istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak saleh-salehah. Itu tujuan hidup. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Bila tidak saleh, ya Allah jangan cabut ruhku dulu ya Allah, aku ingin beramal saleh dulu. Cabutlah ruhku waktu aku sudah beramal saleh. Itu permintaan orang yang bertarung dengan maut. Adakah dilayan? Sudah ada jawabannya di sini. Kalla, no way. Tak boleh dah. Kenapa selama ini tak dengar ceramah? Kenapa selama ini tak dengar tazkirah?
Kenapa tidak dicari ilmu? Kalla, no way, nggak bisa, nggak boleh dah. Innaha kalimatun huwa qailuha, setakat bercakap bolehlah minta nak sambung nyawa, tapi tak akan dilayan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ayat 100, karena orang itu sudah berada di pintu alam barzah, ndak boleh mundur, ndak boleh mundur, ndak boleh ditawar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita belum habis dari suratul Asr. Yang jelas dalam suratul Asr ini manusia dua kelompok, yang untung yang rugi. Yang rugi lebih 90%. Mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Yang untung ada kriterianya di sini, sifat-sifatnya, indikatornya ada. Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang itu menerapkan imannya, melaksanakan amal saleh, memperkatakan yang benar selalu, tidak pernah jemu, menyampaikan, mendengar, tidak pernah jemu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, terutama sabar. Sabar bangun awal, sabar bangun jam 3, jam 3:30, jam sabar bangun jam 4, sabar datang ke masjid sebelum azan, sabar salat sunat sebelum subuh, sabar salat berjamaah, sabar mendengar tazkirah. Sembahyang wajib, mendengar tazkirah wajib. Kalau dia lihat sembahyang wajib, mendengar tazkirah tak wajib, salah dia. Salah cara berfikirnya. Panjang lagi ceritanya nantinya. Salat wajib, belajar wajib. Salat wajib, belajar wajib. Salat yang dilakukan perlu kepada ilmu. Kalau tidak, salatnya mungkin banyak kelemahan. Salatnya tidak pernah naik derajat, tidak pernah naik level. 20-21 salatnya begitu. 20-22 masih begitu juga. Tidak ada peningkatan. Patutnya orang beriman meningkat selalu, meningkat. Banyak ayatnya menyatakan bahwa sepatutnya orang beriman selalu meningkat. Kalau dia tidak meningkat, berarti semaklah di mana silapnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita baca suratul Asr sekali lagi, insyaallah bertempat di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su', Allahumma fasna min kulli makruh fil hali wal ma'al ya aziz ya muta'al. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir, fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma altuh bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuh bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuh bina fima jarat bihil maqadir. Wa yassir lana kulla asir wa hayyi lana kullal khair. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir warham abaana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ahla baitina wa azwajana wa auladana wa zurriyatina wa akribaana wa hibbaana wa man lahum fadlun alaina wa man lahum hakun alaina wa man awsana bidu'a. Allahumma arham al-muallimin wal-muta'allimin. Allahumma ighfir warham al-muallimin wal-muta'allimin wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.